Terima kasih kepada adik-adik semuanya yang hadir pada pagi ini, dan saya juga berterima kasih kepada tim yang mengikuti pertandingan dan sudah membawa hasil yang lumayan. Kenapa saya bilang lumayan? Nanti kalau saya bilang hebat, besoknya kamu nggak hebat lagi kan? Merasa diri sudah besar kepala, meledak kepala kamu. Ini hanya satu alat membantu kamu sehat, kamu bisa berpikir dengan baik. Kalau pikiran sehat, badan sehat, pikiran lebih sehat. Kalau kamu sakit, apa bisa kamu berpikir dengan sehat? Nggak mungkin kan? Karena kamu lagi sakit. Jadi coba dengan latihan supaya sehat, badan sehat, pikiran sehat, sehingga kamu bisa juga berbuat untuk hidup kamu, yang mencapai cita-cita kamu, dan kamu bisa nolong orang lain yang lemah. Mari saya bantu, ya, mari saya ajarkan supaya kamu sehat. Inilah tujuan misi kita, ya. Kamu sudah bisa bacakan sido, saya tulis itu apa itu sido artinya. Coba diresapi, jangan cuma baca, nggak ngerti, dan diresapi, nanti sia-sia. Ya, dan ingat, saya mau bicara sedikit mengenai keadaan. Saya sebenarnya udah capek dulu keadaan itu supaya keluar dari situ. Capek, udah ada zaman PTK, PSBB. Saya mengharapkan dia keluar, nyatanya nggak mau keluar. Jadi capek saya sudah nungguin dia keluar. Jadi saya pikir sudah waktunya dia, saya hargai bahwa dia mau meneruskan saya punya misi. Saya bilang kamu itu, saya perhatikan udah capek, saya nunggu kapan keluar. Banyak kan perguruan yang lebih baik, saya bilang. Tapi nggak mau. Loh, kenapa nggak mau? Ya memang nggak mau. Ya masa katanya dipaksa. Ya sudah, kalau gitu ya terserah. Ya. Begitu juga dengan Kak Karen, jangan dipikir karena ada istri saya. Bukan, saya nggak peduli. Istri ini di rumah, di situ dia itu murid saya. Jadi harus ada pengertian. Jangan menilai, oh karena dia enggak. Ya. Begitu juga dengan Pak Iqbal. Bukan karena dia adik saya, karena dia anggota KPK, kalian belum lahir. Kalian belum lahir, dia udah jadi anggota KPK, ngajar di Universitas Gajah Mada. Dia mengembangkan daerah sana, ya sampai dia tingkat dua aja. Karena dia sekolah mengembangkan, ada juga adik saya yang lain, tapi hari ini tidak datang. Jadi bukan karena dia saudara, karena mereka mau ikut mendukung cita-cita saya. Ya, saya juga nggak pernah bayar mereka. Dia jadi ketua nggak pernah saya bayar spesial utama, karena dia sedang menolong orang kan tidak rugi. Tidak rugi, dia merasa nolong orang itu dengan senang hati. Nah itulah, supaya kalian jangan berpikir ada pemikiran, oh karena udah ada enggak, saya capek udah suruh dia keluar, dia nggak mau keluar. Ya sampai saya tegur dia sampai begitu keras, keluar kan kalau nggak mau. Ya sudah kalau gitu. Ya jadi semua ini ada dasarnya. Tidak, Dadan udah lebih dari 10 tahun, 11 tahun tidak saya uji. Tidak. Nggak mau saya, karena saya pikir mudah-mudahan dia keluar. Capek dari bulan. Nah, jadi semua ini ada dasar. Begitu juga dengan Kak Karen. Dari tahun 84 dia latihan. Ya. Jadi tidaklah sebegitu saya memberikan sabuk. Banyak tes yang saya lakukan secara mental. Dia dari tahun berapa dengan sabuk yang sebelumnya. Jadi saya pikir regenerasi yang dikatakan tadi. Suatu hari kalian juga bisa menggantikan Kak Karen atau Dadan. Ini kita perlu membangun. Ya, tapi ingat baik-baik. Jangan kamu yang sudah baju hitam merasa diri sudah hebat, nanti jadi centeng di pasaran, jadi kepala preman, ya karena merasa gua tahan pukul 10 orang pukul apa, betul. Tapi kalau tembak kepala lu gimana kira-kira? Ya.
Jadi jangan ada pikiran-pikiran yang demikian. Tolonglah orang lain yang perlu ditolong, yang bisa kamu tolong. Oke? Saya rasa cukup sekian. Terima kasih semuanya atas kedatangan dan semoga kita bisa lebih berhasil di masa depan. Ya. Dan saya dan Kak Karen sudah mengatakan pada saya, dia kepingin datang suatu hari akan hadir di dalam pertandingan IMSI. Jadi dia mempunyai keinginan saya akan hadir, cuma tidak bisa segera ada. Ya mungkin tahun depan belum bisa, betul. Kamu tahu tidak mudah, tidak murah kemari, makanya saya bawa anak cucu saya, mumpung saya masih sehat, ya. Siapa tahu suatu hari cucu saya berpikir, oh saya meneruskan, saya punya kakek, saya punya isi. Ini semua hanya apa ya bahasanya itu wacana. Mudah-mudahan cucu saya suatu hari bilang, oh saya mau meneruskan cita-citanya saya. Itu yang saya harapkan. Tapi tidak 100%. Ya. Anak saya juga latihan seluruhnya, anak saya itu latihan dari umur 5 tahun sampai 1 tahun. Setelah itu dapat dia sekolah, masuk universitas, kerja, rumah tangga, udah berkurang waktunya. Tapi mereka olahraga di bidang lain untuk menjaga kesehatan. Tapi mereka mendukung cita-cita saya, cita-cita istri saya, dia dukung. Maka itu mereka mau korban untuk datang kemari untuk menyaksikan. Ya. Itulah suatu dukungan moral kepada saya bahwa ini adalah bagian dari hidup saya. Jadi mereka bisa mendukung, ya, sehingga mereka mau mengorbankan waktu, biaya untuk datang kemari. Saya rasa cukup jelas semuanya. Ya, jadi semoga apa yang menjadi misi dan cita-cita kita bersama bisa terwujud. Marilah sama-sama kita berdoa nanti. Semoga apa yang saya katakan tadi, ingin kalian ini datang dalam pertandingan, menyaksikan pertandingan silat. Ya, itu cita-cita. Ada kira-kira ya, Karina and Sonia can come forward. Take the children, Emma. Ya, ini saya perkenalkan Mike, ya, Mike Taisha. Kemudian mereka adalah Jimmy, Sonia yang di sebelahnya Michael, dan ini Karina yang tertua. Ya, Mike dan Sonia adalah anak kembar Kak Jimmy. Ya, mereka ini kembar. Ya, tapi satu lagi yang satu perempuan, mereka lahirnya sama di waktu yang sama. Baik, ini kita perkenalkan. Jadi mereka adalah anak Kak Jimmy, ya, yang memang saya saksikan sendiri. Mereka berlatih dari usia 5 tahun, ya, sampai cukup panjang, dan pada akhirnya mereka berumah tangga dan mungkin perlahan-lahan menggantikan kegiatan olahraga yang lain. Baik, saya pikir kita akan berfoto bersama. Kak Mardi, saya pikir Kak Jimmy tetap di atas sama ini, yang lain posisinya di bawah. Silakan Kak Mardi mengatur porsi untuk berfoto. Nanti Kak Jimmy sama Kak Karen silakan turun untuk disalami sama yang lain.